Islam agama nggak, Pak? Kenapa? Islam agama nggak, Bang? Islam agama, aturan Islam yang agama membuat. Kristen juga agama. Buddha agama nggak? Agama. Hindu agama nggak? Agama. Kan? Agama. Jadi di dalam Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa ada perdebatan agama? Karena agama Kristen itu mengajarkan orang lain untuk menjadi Kristen dengan cara-cara tipuan. Oh. Itu mungkin yang abang lihat mungkin oknum-oknum saja. Oh, bukan oknum Kan lagi, itu. bukan oknum, STT-NIAS buktinya, lembaga pendidikan Kristen menipu orang Kristen dengan memutarbalikkan ajaran Islam. Itu kan yang Lembaga Bible baru-baru Indonesia, viral. Itu kan yang Lembaga baru-baru Bible viral. Indonesia, Lembaga Bible Indonesia melakukan tipuan-tipuan kepada orang Indonesia dengan cara melakukan terjemahan dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible. Tegas, jelas, singkat. Oke. Terus maksudnya agama Kristen yang selalu disalahkan gitu, Pak ya? Loh, bukan disalahkan, memang udah salah dari sananya. Dari mana? Ya, dari sananya, Kristen itu udah salah. Memang dia lahir dari kesalahan. Oh, Kristen lahir dari kesalahan ya? Yes, salah sembah, salah Tuhan, salah kitab. Salah Tuhan. Tuhannya, Yes. Tuhan salah Tuhannya gimana? Tuhan pencipta langit dan bumi pernah mati nggak menurut Yesus? Tapi kan dia bangkit lagi, Pak. Hah? Tapi kan dia bangkit lagi. Maksudnya bangkit ini, bangkit apa? Tuhan mati bangkit gitu maksudnya? Tuhan Yesus. pernah mengalami kematian gitu. Iyalah. Kan udah Itulah ada yang di- saya katakan salah sembah. Di mana di mana diajarkan pencipta langit dan bumi itu pernah mati? Itu di mana? Nabi mana yang mengajarkan itu? Nabi siapa? Itu kan di dalam Islam, di dalam ajaran Islam, Pak. Itu kan udah diajar. Saya Udah tanya, di- Nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi ini pernah mati? Di Injil kan udah ada loh. Ngapain Ya lagi itu yang ditambah saya tanya, lagi? Nabi siapa yang ngajarin itu? Tapi abang Injil tahu, artinya apa kan ngerti juga. Ya makanya aku tanya, Nabi siapa, Nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi mati? Itulah nubuatannya harus dilengkapi. Nubuatan berbicara mengenai nubuatan kepada Yesus. Kalau Anda berbicara perjanjian baru, nubuatan untuk Yesus itu tertulis dalam Yohanes 11. Nubuatan Yesus harus mati demi untuk bangsa Yahudi, agar bangsa Romawi tidak merampas tempat suci dan bangsa orang-orang Yahudi. Tuh, Itu kan pengetahuan apa cuma kan? itu di dalam Bible tertulis. Mau kayak mana? Saya nggak bisa ngarang. Saya bukan penulis Bible yang bisa ngarang. Saya membaca sesuai dengan apa yang mereka tulis. Yohanes 11:45 sampai nomor 57 jelas. Yesus dinubuatkan mati untuk membebaskan bangsa Romawi, membebaskan bangsa Yahudi dari tekanan bangsa Romawi. Itu jelas. Tujuan Yesus dibunuh. Lahir Kristen beberapa puluh tahun, ratus tahun kemudian membuat konsep Yesus mati untuk dosa Kristen. Mereka buat-buat sendiri data itu. Siapa di antara penulis Bible itu yang nabi? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, yang mana yang nabi di antara mereka? Ada? Nggak ada. Tulisannya firman Tuhan? Bukan. Mereka menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Surat pribadinya itu, kitab mereka. Makanya saya bertanya, nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi mati dibunuh manusia? Ada. Jadi intinya agama Kristen salah. Ya dari awalnya memang salah. Itu dalam pemikiran Bang Juma. Atau Itu dalam pemikiran itu fakta, itu agama Islam? fakta. Itu fakta. Sekarang Yesus pernah mengajarkan agama Kristen nggak? Aku tanya sama abang mengikuti di dalam Al-Quran yang baik atau yang jahatnya? Yang baik atau yang jahat? Ya, emang ada yang jahat dalam Al-Quran? Aku tanya, kan saya bertanya kan? Ya. Di dalam Saya- kutipan Al-Quran pun ada, kan gitu? Yang, iya. Yang mana itu? Yang Anda maksud? Maksudnya bang, di dalam setiap perkataan manusia itu kan pasti kan ada yang benar, ada yang salahnya kan gitu. Iya, kalau manusia. Tapi kalau Tuhan? Al-Quran ataupun Injil itu semua kan ditulis itu dari tangan manusia. Iya. Terus Al-Quran Jadi kan sumbernya pasti kan ada. Nah, Al-Quran sumbernya Nabi Muhammad. Nah, dan setelah meninggal, Bible wafatnya Anda sumbernya dari mana? ya dari muridnya lah. Makanya ada Ada nggak? masih Ada nggak Bible Anda berasal dari Yesus? Ada nggak?
Itu kan udah tersurat, udah tersurat itu semua tuh bang. Yang saya tanya, ada nggak dari Yesus? Kalau dia sendiri yang nulis, Bukan masalah. yang nulis. Ada nggak dari Yesus? Ada. Coba, yang mana di antaranya? Pembaptisan dia lah, makanya dia bisa membuatkan Ya. pembuatan agar terangkat. Kalau pembaptisan itu mah orang juga tahu. Yang saya maksud ini kitab Anda. Ada nggak dari Yesus kitab Anda itu? Itu memang dari ajaran dia, makanya ditulis dari. Di mana Yesus pernah menyentuh buku-buku Anda yang Anda jadikan sebagai panduan dalam agama Kristen? Di mana Yesus pernah menyentuh ajaran tentang buku-buku itu? Pernah Yesus mengajarkan buku-buku itu? Ini loh bang, aku pun masuk ke room abang, aku cuman mau mengatakan jangan lagi ada perdebatan hujat menghujat, kan nggak enak. Kita kan satu Indonesia kan gitu, bineka Ya tunggal sudah, ika. kalau begitu berhenti jadi Kristen kalau kalian tidak mau menghujat. Karena agama kalian itulah Bang. yang menghujat Bang, Tuhannya sendiri. Kita ini Gimana punya sih? keyakinan masing-masing loh. Ya Anda mengatakan bisa barusan, berbeda agama? Anda mengatakan barusan hentikan menghujat. Kalau begitu hentikan menjadi Kristen, karena Kristen itu lahir dari hasil hujatan. Kenapa tidak hujatan? Loh. Saya nggak pernah menghujat loh. Bukan Anda, tapi agama Anda ini lahir dari hujatan. Agama mana? Agama Kristen. Aku Kristen, tapi aku nggak pernah mengajak, nggak pernah aku dengar. Agama Kristen Anda itu. agama ini lahir hasil dari hujatan kepada Tuhan, hujatan kepada firman Tuhan, hujatan kepada utusan Tuhan. Tanpa hujatan ini agama Anda nggak ada. Hujatan gimana? Bagian dari mana abang bilang hujatan? Saya kasih satu contoh. Anda tadi mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi datang ke bumi mati dibunuh oleh manusia, betul? Oke, terus? Ada nggak itu diajarkan para nabi? Nggak ada. Ya, siapa? Nabi mana yang mengajar? Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya datang ke bumi mati dibunuh oleh manusia? Menyelamatkan manusia. Dan dia Nabi bangkit. mana? Yang kutanya dulu, Nabi itu wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya datang ke bumi mati dibunuh oleh manusia? Nggak ada kan? Hanya agama Anda. Dan itu adalah penghujatan kepada pencipta. Agama Anda hasil dari sana. Memang seperti itu dibikin. Nah, itulah makanya aku bilang hujatan itu nggak bisa dihilangkan selama masih ada Kristen. Itu bukan hujatan. Tuhan datang mati dibunuh manusia itu bukan hujatan. Kan itu memang udah kenyataannya seperti itu. Apa mungkin ditaruh? Di mana ada kenyataan pencipta langit dan bumi dibunuh? Itu kan keyakinan, itu kan keyakinan kami, bang. Itulah yang saya katakan barusan. Hujatan bisa dihilangkan kalau agama Anda sudah dihilangkan, karena agama Anda itu lahir dari hujatan. Kenapa Masa Anda nggak paham? Kenapa hanya agama Kristen yang selalu dihujat? Hindu Buddha nggak ada. Kenapa? Ada nggak mereka menghujat kemudian nabi-nabi datang ke muka bumi ini mati dibunuh oleh manusia untuk menjadi Tuhan? Ada nggak? Itu kan ajaran Kristen, bang. Nah justru itulah saudaraku. Anda bertanya, kenapa sih harus ada hujat-hujatan lu? Kalau nggak mau hujat-hujatan, hilangkan agama Anda. Karena agama Kenapa Anda itu hilangkan? karena agama Anda berdiri di atas hujatan kepada Tuhan, kepada kitab suci, kepada para nabi. Pada Tuhan mana, bang? Kami kan menyembah Tuhan Yesus. Nah itu dia. Kalau cuma menyembah Tuhan Yesus silakan aja. Tapi faktanya yang Anda imani adalah Tuhan pencipta langit dan bumi turun menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia. Betul? Itu kan keyakinan kami. Gimana mereka Justru mau- itulah yang saya katakan, kalau mau hilang hujatan di atas muka bumi ini, hilangkan agama Anda. Terus, kalau nanti suatu orang menghujat agama Anda, gimana, bang? Agama Anda itu, kan sudah aku bilang, agama Anda itu menghujat Tuhan, Bang, kalau menghujat selalu kitab mengkoreksi- suci. Kalau selalu mengkoreksi agama seseorang, pasti kan ada hujatan. Semua. Gimana ceritanya ini? Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mengajarkan Tuhannya mati terkutuk di atas pohon itu cuma agama Anda. Sadar nggak sih? Bang, maksud saya loh, bang. Mau gimana pun, itu kan agama kami dan kami nggak pernah berperangan dengan agama yang lain ataupun sesama kami agama Kristen. Bagus. Anda dimenangkan. Anda dimenangkan dengan kondisi itu. Sekarang permasalahannya sekarang, agama yang mengajarkan Tuhannya mati terkutuk di atas tiang salib, apakah jujur dalam penyampaiannya kepada orang, pada manusia, pada jemaatnya? Enggak kan? Mungkin ditutupin, bang. Sedangkan bang sudah ditutupin, tetap tercium juga baunya kan. Begini. Kalau memang udah seperti itu jalan ceritanya, Sabar dulu, nggak perlu lagi dijelaskan. Jangan seperti itu, bang. Dengan Itu keyakinan kami loh. Oke, dengar dulu saya sampaikan sama semua. Semua jangan katakan bahwa kami menghujat Sang Pencipta itu adalah Tuhan, ya. Sang Pencipta kami itu Bapa, semua.
Bapak, Yesus. Bapak pencipta, jadi manusia, dibunuh oleh manusia dengan cara terkutuk. Bukan, yang jadi manusia itu firmannya. Jangan kau pelintir Alkitab. Firmannya, bukan Bapak seutuhnya. Begitu. Bukan Bapak. Coba kau baca Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kau baca sama saya. Kau baca sama saya dulu. Kau baca. Kamu baca sama saya. Jangan kau ngomong pakai gigi palsumu itu kalau kau tak ada ilmu. Kau baca Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Saya tunggu. Silakan. 1, 2, 3. Kau pegangan sambil kau baca. Gigit lidahmu supaya gigi palsumu nggak jatuh. Baca itu dari dulu. Kau jangan ajarin saya Bible. Jangan kau ajari saya Kristen. Jangan di mute. Jangan kau ajari saya dengan agamamu itu. Jangan kau ajarin. Jangan seakan-akan saya tidak paham agamamu. Kau baca Kolose 2 sekarang. Kalau saya pelintir Al-Quranmu, Kau baca agamamu memang agama pelintir. Agamamu itu agama pelintir. Kau tahu? cari uang kau. Saya nggak percaya. Kau baca Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kau baca. Berani nggak kau baca sekarang? Kau baca sudah, ngapain sih? Ya kau baca dong, kau baca dong. Ya, Kau baca dong. Kau baca biar kau sadar bahwa agamamu itu agama yang menghujat pencipta langit dan bumi. Kau baca. Kau jangan naik ke sini kalau cuma mau. Kamu jangan naik ke sini kalau kau cuma mau pamer gigi palsu, jangan. Kau baca Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kau tamatkan dirimu di situ dan kau sadari agamamu itu agama yang paling menghujat pencipta langit dan bumi. Paham? Halo Bang Juma. Ya, halo. Nah, kalau untuk seperti itu nggak usah pernah dilayanin. Karena jadinya kita saling debatnya nggak enak, keras sama keras. Itu nggak ada keuntungan dan nggak ada. Jadi malah egois, emosi yang naik. Betul nggak? Saya tergantung sih. Ya betul. Namanya kita manusia kan itu. Maksud saya Bang, karena kita ini di negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, kalaupun kita menyelidiki agama seseorang, pasti akan kita mencari kesalahan agama seseorang itu, betul nggak? Agamamu tidak perlu dicari kesalahannya. Agamamu lahir dari kesalahan. Gimana sih? Kalau agama kami udah salah dari dulu, itu kan udah agama kami Bang. Iya. Jadi, untuk apa lagi abang koreksi kalau memang Karena agama Anda diajarkan dengan cara tipu-tipu. Kalau memang ajaran kami tipu-tipu seperti yang abang katakan, ya ngapain lagi abang debatkan lagi? Justru karena itulah kita ungkap di sini supaya tak ada korban penipuan. Harusnya syariat Islam abang yang abang tunjukkan bahwasanya agama abang itu adem, nyaman. Jadi seseorang itu Umat Islam sudah tahu Islam, mereka udah tahu Islam. Agama Anda ini yang punya masalah. Agama Anda yang punya masalah dengan manusia, dengan akal sehat, dengan Anda sendiri. kan nggak mengganggu abang kan? Siapa bilang? Emang abang mengganggu Bang? Oh iya dong. Kau lihat itu sekolah tinggi tuh, sekolah tinggi STT Nias tuh. Itu kan gara-gara Apa? Kau lihat dulu. Itu kata Allah di dalam Bibelmu itu siapa yang kau maksud itu? Allah yang ada dalam Bibelmu itu siapa? Nih, boleh saya jelasin? Boleh. Saya ambil Ya, itu. silakan. Boleh? Boleh. Oke. Oke. Sudah lama memang saya pengen ketemu kau semua. Ya, saya sudah lama juga menunggu orang-orang Kristen yang pintar, tapi tidak pernah ada. Karena gini, Jadi sekarang saya bertemu dengan Kristen pintar ini. saya bukan pendeta. Berarti bukan kau yang kucari berarti. Pelawak juga. Kamu hanya pelawak. Gitu. Hanya modal koar. Kau yang modal keluar semua. Ya sudah, terus kau cari saya karena kamu punya senjata apa untuk mengalahkan saya? Sikat gigi. Saya punya catatan sejarah semua. Oke, silakan kau tunjukkan catatan sejarahmu. Bagus ini. Bagus. Tunjukkan. Dari mana Kristen Indonesia mendapatkan kata Allah? Silakan. Ayo kembali dulu kepada kitab yang kau yang kitab kalian. Biasa kitab kalian apa? Al-Quran. Quran. Tapi kalian mempercayai Taurat. Itu kitabnya Nabi Musa. Kalian mempercayai kitab Nabi Musa. Dapatnya Yes. dari mana? Maksudnya? Kalian mempercayai Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Dapatnya dari mana? Dari Al-Quran lah. Gimana Kenapa? caranya dari Al-Quran? Lah, itu dari Al-Quran saya menjelaskan itu. Kenapa kau yang sakit gigi? Kau yang sakit gigi. Lah, Al-Quran saya menceritakan seperti itu. Kenapa kamu yang stres? Kau yang sakit gigi, yang stres. Karena Si orang tidak yang mengerti. apa? Kau berbicara mengenai apa ini? Al-Quran saya datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Tuh,
saya datang menjelaskan. Allah Tuhanku berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada zamanmu untuk membawa risalahku dan membawa firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini Tuhan saya datang kepada Nabi Musa, Al-Quran menjelaskan itu. Nah sekarang Tuhanmu Yesus pernah nggak datang kepada Nabi Musa? Pernah nggak? Tuhanmu Yesus pernah datang Nabi Musa? Nah, di Gunung Mana Sinai. tuh? Mana coba tunjukkan? Di Gunung Sinai. Tunjukkan di mana pengakuan Tuhanmu. Coba. Coba. Apa itu? Apa itu? Kirain berisi tadi. Di mana Yesus mengaku pernah ke Gunung Sinai bertemu Musa? Di mana? Mimpi. Mimpi. Yesus dalam konteks rupa manusia memang tidak bertemu dengan Zuma dengan Musa. Jangan langsung Lawa. Ternyata tadi sapi juga. Lawa. Kirain berisi.